koin V-Network mendunia. Di mining free, bisa barter mobil, gadget, sampai apartemen. Betulkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah subscribe channel ini ya. Dan nantikan video-video terkait V-Network ya. Jadi agar tidak ketinggalan, silahkan diaktifkan notifikasinya. Oke, ini kabar baik ya yang saya dapatkan dari Pontianak Post sub dari Jawa Post ya. Di sini judulnya koin V-Network mendunia. Di mining free, bisa barter mobil, gadget, sampai apartemen. Betulkah? Kita coba lihat ya ke bawah. Ini koin digital masih menjadi perbincangan hangat, bukan hanya ulama, para investor dan trader juga masih memperdebatkan. Hanya saja menjelang akhir tahun 2021, salah satu kripto bernama V-Network, ini made in alumni Stanford University, terus trending mendunia, menjadi pembicaraan banyak orang. Wow, keren ya. Kehadirannya sejak 14 Maret 2019, 2 tahun silam, terus menjadi buah bibir, digadang-gadang usai mainnet 2022 ini mendatang, diprediksi menjadi pesaing ketat Bitcoin. Wow, ini akan menjadi pesaing ketat Bitcoin ya, V-Network ini, di mana harganya sudah tembus 974 miliar rupiah ya, atau kalau didolarkan 67.882,02 US per satu Bitcoin hari ini. BTC sendiri merupakan raja kripto ya. Jadi yang namanya BTC itu raja kripto, jadi dia urutannya teratas, dan V-Network ini digadang-gadang akan menjadi saingan berat dari Bitcoin ya atau BTC. Stanford University, tempat pendiri koin V-Network semacam Dr. Nicholas Kokkalis, Dr. Cheng Diao Fan bersama tim adalah satu di antara lulusannya yang sukses menjadi miliarder dunia bidang teknologi. Berarti ini penciptanya ya orang-orang pintar ya. Oke, di sana juga banyak melahirkan teknolat dunia semacam pendiri Intel, Google, WhatsApp, Netflix, ya, YouTube, Yahoo, Instagram, ya, dan lain-lain ya. Sampai koin kripto Ethereum berharga Rp60 juta ya, lebih per 1 ETH. Oke, jadi yang mendirikan V-Network ini ya orang dari Stanford University ya, di mana universitas tersebut adalah universitas terkemuka yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dunia ya yang ahli ya dalam bidang teknologi ya, seperti yang pendiri Google, Intel gitu ya, WhatsApp, dan juga YouTube. Oke, kita lanjut. Di Indonesia dan Kalimantan Barat sendiri antara nyinyiran sampai tahayul mewarnai para pioner ya. Sebutan bagi penambang koin V-Network ya. Jadi pioner itu adalah sebutan bagi penambang koin V-Network lewat gadget pribadinya. Namun banyak juga para pioner optimis dan terus melakukan penambangan tanpa menghiraukan suara terpinggirkan. Jadi ada yang nyinyir itu biasa ya. Ada yang serius juga, jangan terlalu serius ya. Kita di tengah-tengah aja lah. Nanti kalau terlalu serius juga, kalau ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kitanya kecewa berat. Oke, kita lanjut. Ini beberapa grup mandiri V-Network berharap koin V akan merubah bintang nasib mereka pada tahun 2022 mendatang ya, tahun sekarang ya.
Masalahnya tahun keemasan sekaligus launching yang lolos KYC adalah Januari 2022 mendatang. Alhamdulillah buat kalian yang sudah KYC ya dan koin fee-nya udah masuk ke walletnya. Ini harap dijaga ya sandinya, jangan sampai lupa sandi. Mumpung gratis mining hanya dengan HP pribadi. Ngapain juga takut gagal? Toh kami tidak invest ya. Jadi di sini kita pakai modal ya. Jadi cuma kuota aja. Tidak bayar atau keluar uang sama sekali, kata Jamaluddin, seorang pionir sebutan penambang fee. Pensiunan PNS Pemprov Kalbar ini optimis. Oke, ini PNS aja ikut nambang ya. Ini apalagi yang namanya pengangguran gitu ya. Ini boleh dicoba lah karena tidak bermodal. Mungkin kalian modalnya kuota aja. Ya, bisa cari wifi gratis di temannya atau tethering. Koin fee sendiri memang hanya bisa di mining sampai tanggal 31 Desember 2021 lewat gadget. Ini sampai sekarang bisa ya. Ini masih bisa ya. Sampai sekarang itu bulan Juli ya 2022. Berarti masih ada sekitar 1 bulan lebih menambang koleksi koin fee. Untuk saat ini Pi masih belum memiliki nilai tukar alias 0 ya. 0 rupiah, 0 dolar, 0 euro ini masih belum ada harganya. Tapi ya dengar-dengar sih satu fee-nya ya setidaknya 314,159 ya. Oke, bagi kalian yang tahu silahkan komen aja ya. Kebiasaan koin kripto berkualitas. Biasanya listing di market exchange Indonesia semacam toko kripto, Indodax, Rekeningku, Trip, ya, market nomor wahid lainnya seperti Binance, Kraken, KuCoin, Hotbit, Get.io, Robinhood diprediksi bakalan melisting koin fee buatan alumni Stanford ini ya. Ini mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan ada di market exchange ya. Ini nanti untuk beritanya ya, beritanya kalau kalian pengen baca juga nanti saya tampilkan di deskripsi ya. Oke, kalian nanti bisa klik linknya di situ untuk mengetahui market exchange-nya. Oke, kita lanjut. Untuk masa sekarang, koin fee memang masih dibarter dengan barang-barang antara sesama pioner yang membuat banyak e-commerce di webnya. Oke, di sini berarti hanya bisa atau masih bisa dibarter dengan barang-barang antara sesama pioner ya. Jadi mungkin yang jual produknya juga pioner juga ya. Berarti yang jual produknya juga harus punya walletnya juga gitu. Di aplikasi Vbrowser buatan tim Vicor Team bermunculan shop ya, atau toko e-commerce online. Dari barang mewah hingga barang rumah tangga dapat dibarter. Caranya klik vchainmall.com, lgkm.net, hellofit.top ya, vmarket, workmarket.com, vmarket ID dan puluhan situs-situs lainnya. Ya termasuk v87 ya. v87.com kalau nggak salah. Oke ya, nanti untuk toko-tokonya ya atau produk-produk yang dijual nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Jadi kalian harus subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Oke, toko-toko e-commerce tersebut menyediakan kendaraan-kendaraan roda 4 terbaru dari berbagai merek. Gadget terbaru, aneka merek terkenal juga dapat dibarter dengan koin fee. Produk kecantikan sampai produk rumah tangga juga ikut dijual dengan koin fee ya. Sampai ke pohon juga ya, tanaman itu dijual dengan koin fee ya. Ini mudah-mudahan ini nyata ya. Jadi kita bisa membuktikan lah ya, membarter koin fee ini dengan suatu produk ya.
Nah, tapi di sini yang saya bingungkan, ini kan barter sama Pioneer ya. Misal saya Pioneer mau menjual, misal kendaraan gitu ya. Sementara saya juga punya fee kan. Nah, sementara Pioneer yang lain pengen membeli gitu kan. Oke, saya punya banyak fee, tapi apakah fee ini ya bisa saya uangkan gitu kan? Karena terlalu banyak kan saya nggak bisa apa namanya ya, ya nggak bisa memanfaatkan gitu. Karena selama ini orang punya banyak fee ya tujuannya ingin membeli suatu produk ya, seperti itu ya. Silahkan di komen ya. Toko-toko e-commerce tersebut menyediakan kendaraan-kendaraan roda 4 terbaru dari berbagai merek, gadget terbaru aneka merek terkenal juga dapat dibarter dengan koin fee. Produk kecantikan sampai produk rumah tangga juga ikut dijual dengan koin fee. Cuma yang saya perhatikan dari situs-situs ya, situs-situs market online itu masih belum sebaik ya toko-toko market yang biasa kita beli ya, seperti Tokopedia, Shopee gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih masih rentan ya, masih rentan ya dengan ya katakan penipuan lah ya. Kalau kita beli langsung bayar gitu, ada jaminannya enggak, seperti itu gitu kan. Terus juga kita komunikasinya mau menanyakan produk ini benar enggaknya, reviewnya gitu dan sebagainya ya. Untuk menghubunginya kan belum ada ya. Oke, kalau kalian lebih tahu silahkan di komen ya di bawah. Berapa anggota lama yang sudah mulai menambang koin fee dan lolos KYC? Ya, KYC itu panjangannya Know You Customer ya. Pilihan Vicor Team yang mendaftar fase pertama bahkan sudah memulai pertukaran mata uang dan barang dengan harga disepakati. Oh, berarti udah ada ya. Cuma kita nggak tahu. Ini di market mana nih ya. Konsensus para pionir seluruh dunia banyak menyepakati harga terendah koin fee setelah mainnet adalah sekitar $100 per satu koin fee. Oh, ini kalau versi Pontianak Post ini $100 per koin fee ya. Ya mudah-mudahan bisa minimalnya 314 ya, sebagaimana arti fee itu kan 314. Oke, lanjut. Tidak semua anggota mendapatkan hak istimewa tersebut. Hanya anggota pilihan dari tim inti saja yang dapat melakukan transfer atau pertukaran mata uang fee. Oh, jadi di awal-awal ini tidak semuanya ya yang lolos KYC itu bisa melakukan barter ya, hanya orang-orang tertentu saja. Di negara semacam Cina, banyak aplikasi pengembang perumahan, apartemen, villa, dan lain sebagainya membarternya dengan hanya bayar pakai koin fee aja. Jadi di Cina ini udah welcome ya terhadap fee network ya. Jadi udah di YouTube juga udah ada yang mulai transaksi ya. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu yang membarterkan koin fee-nya dengan mata uang Cina kalau nggak salah, sampai pingsan gitu ya, dapat uang ya yang mungkin banyak deh. Di Indonesia juga banyak berdiri web-web sebagai alat tukar fee. Barangnya juga beragam dari mobil hingga sepeda motor keluaran terbaru sampai barang antik. Ada juga produk harian rumah tangga dan aneka produk lainnya. Ya kalau menurut saya sih, kalau umpamanya yang fee market Indonesia udah tahu nih ya, misal di situ kan kelemahannya kalau saya lihat ya, kita nggak bisa komunikasi ya dengan si vendornya. Mudah-mudahan nanti perbaruinya ini enak ya, bisa seperti misal Shopee ya atau Tokopedia. Jadi kita bisa berkomunikasi, terus juga kita bisa tahu nih ya alamatnya. Jadi lebih baik datang aja langsung gitu ya ke yang jualnya gitu. Itu kan lebih enak ya daripada nanti
kita beli online bisa beli mobil kan lama juga kan prosesnya gitu ya. Kalau langsung kan lebih enak gitu. Kalau ini menurut saya sih ya. Karena dimanapun gitu ya, sejauh manapun di Indonesia, mungkin kalian para pionir ini udah haus ya, udah haus pengen membeli atau membarter ya suatu kendaraan dengan koin fee ya. Termasuk saya juga pengen membuktikan ini fee ini betul nggak sih gitu kan, bisa dibarter. Terus juga bagi yang vendornya fee-nya itu mau diapain gitu kalau dapat gitu ya. Apakah dia mau beli barang juga gitu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa terjawab ya dalam waktu dekat. Atau kalian yang tahu silahkan bisa komen di komentar ya di bawah. Dukungan Pioneer sebagai alat barter sebelum masuk market ini yang diyakini akan menjadi crypto fee besar dan booming di masa depan. Tidak perlu khawatir dengan koin fee yang ditambang, banyak toko di Indonesia dan global menerima barteran dengan fee, bukan sebagai alat pembayaran ya. Sebab regulasi keuangan negara-negara di dunia berbeda termasuk di Indonesia, kata Fatir, salah satu pendiri grup V-Network di Kalimantan Barat ini optimis. Oke ya, jadi fee ini ya bukan sebagai alat pembayaran katanya ya. Ya, ini sebagai barter aja ya. Kita seperti punya produk fee lah gitu ya. Orang lain punya produk misal kendaraan seperti itu. Dibarter aja. Jadi sistemnya bukan dibayar itu. Ini kata Fatir ya. Ini salah satu pendiri V-Network dari Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut. Anak muda Pontianak ini meyakini koin fee buatan Stanford University ini akan besar seperti proyek-proyek para pendahulunya. Ya, nama besar Stanford yang dipertaruhkan. Ya, Universitas Stanford ini ya universitas terkemuka ya di dunia. Ya. Jadi sukar kalau dikatakan gagal ya. Jadi para pionir ini yakin ya dengan pendiri yang berasal dari Stanford ya, Pak Nicholas ini, yang membuat V-Network ini pasti akan sukses gitu. Tapi saya bilang di awal ya terlalu serius juga jangan ya. Biasa-biasa aja lah ya. Karena kalau terlalu serius nanti apa yang diinginkan tidak sesuai harapan ya nanti kecewanya kecewa berat. Proyek ke depan yang digadang-gadang adalah Internet 3.0. Saat ini kita masih pakai Internet 2.0 ya. Oke, yang kita klik yakni www atau https. Nanti bakalan menjadi v.com. Oke, di v browser juga udah pakai v ya. Karena kecepatan supernodenya dibandingkan Internet 2.0. Emang ya. Jadi Internet 3.0 itu lebih cepat ya. Yang namanya versi-versi lebih tinggi dari awal ya, di bawahnya ya pasti lebih cepat dan punya banyak kelebihan. Saya percaya koin fee bakalan besar dan berharga mahal karena proyek masa depannya. Ini ucap pengkoleksi sekitar 33 ribu ya. Koin fee ini memprediksi. Oke lah ya, ini kita scroll. Sampai sekarang juga di dunia sudah hampir 26 sampai 30 juta manusia di dunia melakukan penambangan gratis ya. Oke, ini banyak sekali ya. Jadi 26 sampai 30 juta pioner ya yang ada di dunia dan yang sudah mendownload V-Market ya yang ada di Play Store itu udah 50 juta. Berarti ini udah banyak sekali. Nah, pionir terbesarnya ini asalnya dari Cina. Yang pertama Cina nih ya. Disusul Amerika, terus yang ketiga Prancis, yang keempat Jerman, kelima Inggris, keenam Belgia ya. Sampai negara-negara Eropa lainnya. Oke, untuk Indonesia nggak tahu nih berapa nih. Pionir dari negara-negara Arab semacam Mesir, Qatar, negara di bawah UAE juga banyak melakukan penambangan ya. Oke. Ini dari Arab juga
banyak ya yang melakukan penambangan. Mudah-mudahan dari segi hukum bisa terjawab lah ya. Maksudnya bisa ada semacam apa ya, perubahan lah ya, yang dimana ini di awal-awal kan tadi jadi perdebatan itu ya, para ulama terkait kehalalannya gitu kan, halal apa haram. Nah, mudah-mudahan ini kan belum fix ya, mudah-mudahan nanti bisa halal lah seperti itu. Di Asia sendiri, pionir dari Korea Selatan sangat aktif di samping pionir dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oke, di Indonesia, meski aktif, tetapi ranking miningnya masuk peringkat di bawah. Oh, jadi di Indonesia ini di bawah dari ini ya, dari pionir Korea ya, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam gitu ya. Karena di sini dikatakan miningnya masuk peringkat di bawah gitu ya. Ya berarti ini kesempatan besar nih bagi orang Indonesia untuk terus mining, karena bisa membeli produk lebih banyak lagi ya, karena mungkin di sini yang miningnya sedikit ya, yang jual produk kan banyak. Yang mengenal kripto bagi masyarakat Indonesia dan Kalbar memang tidak mudah ya. Ini Indonesia dan Kalbar, harusnya Kalbar ini ya udah Indonesia aja ya harusnya kalau menurut saya. Mungkin tidak percaya saja dengan uang digital, namun bagi saya CoinV yang saya mining gratis dapat mengubah hidup saya. Kata anak muda yang memiliki banyak referral dari Asia dan negara-negara bagian Afrika ini. Gak tahu nih anak mudanya siapa ya. Kalau ada namanya, ada nomor HP-nya, kita hubungi ya. CoinV sendiri ditambang cukup sederhana ya, emang sederhana ya. Jadi 24 jam itu sekali ya. Tapi walaupun sekali kadang suka lupa ya, betul nggak? Iya, kadang suka lupa beberapa menit atau jam ya. Tapi nggak masalah ya, yang penting jangan lupa berhari-hari lah ya. Caranya bagi pengguna Android atau Apple, silahkan cari di Play Store dengan kata kunci VNetwork ya, lalu install di HP Anda. Tapi harus ada referralnya ya. Ikuti linknya semacam https://minovi.com. Ini apa nih? Denny VTK ya. Using invitation code. Oke, ini berarti yang promonya ya. Ini oke lah. Ini nggak usah ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ini kabar dari pontianakpost.jawapos.com ya. Ini mudah-mudahan ini udah ada beritanya di media online ya. Mudah-mudahan juga ada berita di TV swasta Indonesia ya, yang nanti bisa sebagai penyemangat bagi para pionir. Oke, nanti untuk toko-toko yang menyediakan barter ya, nanti di video berikutnya ya, kalau ada waktu luang. Jadi kalian harus subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ya. Nanti kita bisa beli apa aja nih ya di beberapa market yang nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya. Oke, itu aja. Mohon maaf ya jika ada kata yang salah. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.